reach a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Tivi Alia dengan NIM 230201153 dari program studi Ekonomi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan tentang outdoor media versus web service. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang akan memimpin berjalannya presentasi kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan terbaik saya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari rekan saya yang pertama. Saya Amalia Safitri, saya akan memulai pembahasan presentasi kami pada kali ini. Media luar ruang versus tatap muka, mana yang lebih efektif? Dalam dunia pemasaran, memilih strategi yang tepat adalah kunci keberhasilan dan serta kesuksesan. Apakah strategi media luar ruang atau tatap muka yang paling efektif? Mari kita bandingkan. Media luar ruang. Jadi media luar ruang itu adalah bentuk iklan yang sering kita lihat secara umum seperti billboard, spanduk, atau iklan di kendaraan umum. Tujuan utamanya jelas membuat iklan bisa dilihat sebanyak mungkin orang. Contohnya kalau ada billboard atau spanduk di lokasi strategis, iklannya bisa menjangkau jutaan orang setiap harinya tanpa perlu usaha ekstra dari mereka buat melihatnya. Di sisi biaya, memang nggak murah. Apalagi contohnya di Jakarta, harga sewa billboard itu bisa berkisaran antara 50 juta sampai 150 juta per bulan. Tapi dengan jangkauan yang lebih dari 1 juta orang, ini bisa jadi investasi yang sebanding, terutama buat brand yang pengen lebih dikenal luas. Menariknya, belanja iklan luar ruang terus meningkat di tahun 2023. Pertumbuhannya bahkan mencapai 15% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa media luar ruang masih jadi pilihan banyak perusahaan untuk memasarkan produk mereka. Jadi, kalau tujuannya membangun brand dalam skala besar dan menjangkau audiens yang luas, media luar ruang adalah strategi yang efektif. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang esensi pemasaran tatap muka. Di mana pemasaran tatap muka itu berarti kita melakukan promosi atau penjualan produk kita secara langsung kepada orang-orang. Ini biasanya terjadi di acara seperti seminar, atau pameran, atau saat kita sedang mempromosikan produk kita. Kemudian ada keunggulan, yang mana salah satu keunggulan dari pemasaran tatap muka adalah kita bisa membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih personal kepada pelanggan kita. Jadi mereka bisa lebih percaya dan merasa lebih aman saat membeli produk kita. Selanjutnya ada konversi, di mana tingkat konversi di pemasaran tatap muka ini biasanya lebih tinggi, sekitar 2-5%. Itu artinya dari semua orang yang kita temui, ada kemungkinan beberapa yang akan membeli produk kita. Jadi secara keseluruhan, pemasaran tatap muka adalah cara yang paling efektif untuk melakukan atau menjual produk dan menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbandingan jangkauan dan biaya. Dimana yang di sini yang pertama adalah media luar ruang. Media luar ruang itu seperti kita mengadakan iklan di billboard atau spanduk. Jadi pemasaran ini bisa menjangkau banyak orang sekaligus dan melibatkan biaya yang biasanya lebih rendah. Jadi kita bisa mendapatkan perhatian banyak orang dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya ada tatap muka, di mana pemasaran tatap muka ini seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, melibatkan interaksi langsung kepada orang-orang yang kita jangkau. Tapi jangkauannya mungkin biasanya lebih terbatas dan lebih sedikit, karena kita nggak mungkin bisa menjangkau semua orang sekaligus. Namun biasanya biaya untuk berinteraksi ini lebih tinggi dari pemasaran sebelumnya. Kemudian ada analisis. Kita perlu menentukan strategi mana yang paling efisien dan yang paling tepat untuk pemasaran kita. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah lebih baik menjangkau banyak orang dengan biaya rendah atau menghabiskan lebih banyak biaya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Intinya, pilihan antara jangkauan luas atau interaksi langsung tergantung pada tujuan pemasaran kita dan tergantung pada biaya yang
tersedia atau yang disediakan oleh perusahaan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran efektivitas media outdoor dan face to face. Yang pertama ada tatap muka. Ini maksudnya kalau misalnya kita ngadain acara atau kegiatan yang orang-orangnya ketemu langsung. Nah, kelebihannya mereka lebih terlibat di acara kita. Dan kita bisa langsung dapat feedback dari mereka dan umpan balik. Jadi kita bisa langsung tahu apa yang mereka suka atau apa yang nggak mereka suka. Yang kedua yaitu luar ruang. Nah, kalau yang ini agak berbeda sama yang pertama. Misalnya kita ngadain kampanye di media sosial atau bikin acara di tempat umum, ngukurnya agak susah. Biasanya kita pakai survei buat nanya pendapat orang, atau kita lihat data lalu lintas. Kayak berapa banyak orang yang suka produk kita, berapa banyak orang yang lihat postingan kita, berapa banyak yang ikutin acara kita, dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu ROI atau Return on Investment. Kalau yang ini agak teknis, maksudnya kita pengen tahu dari semua yang udah kita lakuin, uang dan usaha, mana yang paling worth it. Yang ini tuh kita ngukur selanjutnya yang terakhir yaitu ROI atau Return on Investment. Kalau yang ini agak teknis, maksudnya kita pengen tahu nih dari semua uang dan usaha yang udah kita lakuin, hasilnya seberapa besar, apakah worth it atau enggak. Jadi kita ngukur untung dan rugi dari kegiatan atau program tersebut. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus keberhasilan media outdoor Tokopedia. Tokopedia telah berhasil memanfaatkan media outdoor, khususnya billboard, untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk. Keberhasilannya meliputi yang pertama, penempatan strategis, meningkatkan visibilitas billboard yang ditempatkan di lokasi dengan lalu lintas tinggi seperti jalan raya, perkotaan yang sering dilalu lintasin banyak orang. Jadi mereka bisa melihat billboard tersebut setiap hari. Yang kedua, desain yang menarik. Iklan yang ditampilkan memiliki desain yang sederhana namun menarik perhatian, menggunakan warna-warna yang cerah dan pesan yang singkat dan jelas. Ini membantu dalam menarik perhatian konsumen. Nah, berkat strategi ini, Tokopedia berhasil meningkatkan kesadaran merek secara signifikan dan mendorong pertumbuhan transaksi di media sosial di platform mereka. Keberhasilan ini juga tercermin dalam penghargaan yang diraih oleh Tokopedia di ajang penghargaan keunggulan pemasaran, di mana mereka mendapatkan penghargaan untuk kinerja pemasaran berbasis data dan inovasi. Selanjutnya, studi kasus keberhasilan komunikasi tatap muka. Yang pertama, peluncuran produk baru di event. Sebuah perusahaan kosmetik meluncurkan produk baru di sebuah event kecantikan. Sales promotor memberikan demonstrasi produk dan konsultasi personal kepada pengunjung. Yang kedua, interaksi personal dan demonstrasi produk. Interaksi personal dengan sales promotor dan demonstrasi produk membantu pengunjung memahami manfaat produk dan membangun kepercayaan terhadap merek. Dan yang ketiga, peningkatan konversi dan loyalitas pelanggan. Hasilnya, perusahaan mencatat peningkatan konversi yang signifikan dan meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengalaman positif di event tersebut. Jadi komunikasi tatap muka sangat efektif dalam meningkatkan konversi dan membangun loyalitas pelanggan melalui interaksi personal dan pengalaman positif. Demonstrasi produk dan penawaran eksklusif menjadi daya tarik utama dalam kampanye tatap muka. Kesimpulan dari materi kami kali ini yaitu kombinasi terbaik untuk hasil optimal. Artinya biar hasil kita lebih optimal, kita memerlukan beberapa cara. Tidak ada ukuran, maksudnya ukurannya bisa disesuaikan sama kebutuhan kita, jadi lebih fleksibel gitu. Lalu kombinasi luar ruang dan tatap muka. Ini nyaranin kita untuk memakai dua cara. Yang pertama, promosi di luar ruangan, contohnya kayak pasang iklan di jalan gitu. Terus yang kedua, secara tatap langsung, yaitu kayak tatap muka gitu, langsung ketemu langsung.
Jadi biar lebih kena gitu promosinya. Lalu pertimbangkan target, anggaran, dan tujuan. Sebelum memulai kita harus mikirin dulu siapa target kita, berapa duit yang ada, dan sama apa tujuan kita. Jadi biar lebih terarah gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.